pil atau suntik jadi IUD ya, nggak harus juga. Pokoknya teman-teman harus pantengin, simak sampai akhir ya. Terus channel saya dengan cara subscribe dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa terus mendapatkan update-update video terbaru dari saya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Reni Erlita. Finally kita ketemu lagi ya, menyambungkan dari episode sebelumnya, yang mana kita sudah membahas mengenai KB yang berpengaruh terhadap berat badan. Nah, jadi sekarang teman-teman udah tahu kan KB apa aja sih yang benar-benar berpengaruh terhadap berat badan ya. Di antaranya mengulas sedikit dari episode kemarin. Di antaranya ada KB pil ya, pil kombinasi, pil mini dan suntik ya. Untuk IUD aman. Oke. Nah, untuk episode kali ini saya akan lebih memberikan solusi kepada teman-teman semua yang udah terlanjur KB maupun pil atau suntik ya. Jadi pasti teman-teman agak bingung kan? Kak, saya udah terlanjur KB juga, udah terlanjur pakai pil, terus udah terlanjur suntik dan udah nyaman juga. Tapi memang benar sih ke badannya itu emang naik gitu. Terus gimana dong solusinya? Jangan khawatir. Kali ini saya akan kasih solusi untuk teman-teman semua. Tenang aja ya, semua pasti ada solusinya ya. Jadi nggak harus juga teman-teman untuk ganti KB dari yang awalnya pil atau suntik jadi IUD ya, nggak harus juga. Pokoknya teman-teman harus pantengin, simak sampai akhir ya, karena ini benar-benar sangat-sangat akan bermanfaat untuk teman-teman semua ya, khususnya teman-teman yang pakai pil KB dan suntik ya. Oke, jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara subscribe dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa terus mendapatkan update-update video terbaru dari saya. Oke? Oke, kalau kemarin kita itu bahas faktor penyebabnya kenapa sih pil KB dan suntik itu bisa terjadi kenaikan berat badan. Itu karena disebabkan adanya hormon progesteron yang mana merangsang peningkatan nafsu makan ya. Jadi nafsu makan teman-teman itu jadi lebih lahap ya, jadi lebih meningkat, serta juga mengikat air ya, apalagi yang ada di pil KB ya. Pil KB itu benar-benar ya selain meningkatkan nafsu makan juga mengikat air, jadinya massa air di dalam tubuh kita itu benar-benar meningkat ya. Jadi bukan hanya massa lemak ya, tapi massa air juga meningkat. Nah, tapi tenang, pasti kita bisa mensiasatinya dengan beberapa tips, dengan beberapa cara ya, yang tentunya efektif. Jadi teman-teman masih bisa KB-nya jalan, berat badan juga tetap aman. Langsung aja kita bahas pada poin pertama. Gimana nih caranya supaya berat badan teman-teman tetap stabil meskipun sedang jalani KB, yaitu jaga asupan cairan atau jaga agar tubuh teman-teman tetap terhidrasi ya, tetap terhidrasi. Kenapa? Karena ketika konsumsi pil KB itu akan terjadi di dalam tubuh akan terjadi retensi air ya. Tapi hal ini bisa dicegah dengan perbanyak minum air putih, menjaga asupan cairan dan asin, makanan yang asin-asin ya. Tolong untuk dijaga supaya berat badan teman-teman tetap stabil, nafsu makannya tidak terlalu terangsang dan tidak mengikat terlalu banyak air di dalam tubuh ya. Jadi poin pertama adalah jaga agar tubuh tetap terhidrasi. Next, untuk poin yang kedua ya, berhubung teman-teman banyak banget yang ngeluh ketika pakai pil KB ataupun suntik itu nafsu makannya semakin meningkat. Jadi hal ini bisa disiasati juga dengan perbanyak makanan yang tinggi serat. Bahkan makanan yang benar-benar tinggi serat itu apa aja? Yang pertama sayur-sayuran, buah-buahan, terus
umbi-umbian, nasi merah itu tinggi serat ya. Terus ada lagi roti gandum ya, atau termasuk pada karbohidrat kompleks. Ya, jadi untuk mensiasatinya teman-teman bisa dengan konsumsi makanan yang tinggi serat. Kenapa? Karena makanan yang tinggi serat ini sangat membantu kenyang lebih lama. Ya, kenyang lebih lama sehingga bisa menekan nafsu makan. Ya, nafsu makan yang tadinya sehari makannya udah pengen 4 kali gitu. Dikarenakan banyak konsumsi serat jadi berasa kenyangnya itu lebih lama ya. Jadi itu untuk poin nomor 2, konsumsi banyak makanan serat. Lanjut pada poin ketiga. Nah, untuk poin ketiga ini benar-benar sangat penting banget. Wajib banget teman-teman tahu, apalagi yang pakai pil KB, baik pil KB kombinasi ataupun pil KB mini ya. Kenapa? Karena ketika rutin konsumsi pil KB itu, jadi metabolisme tubuh kita itu ikut menurun ya. Dan teman-teman tahu ketika metabolisme tubuh kita turun itu efeknya ke tubuh kita itu jadinya males gerak gitu, mager ya. Terus jadinya jadi kelemahan, terus bawaannya lemes banget, pengennya tiduran gitu, gak mau olahraga, males-malesan aja pokoknya. Terus sedangkan nafsu makan meningkat. Tahu dong efeknya gimana ketika males gerak, pengennya tidur makan ya. Jadi gak heran kalau berat badannya naik lebih ya, naiknya benar-benar signifikan banget ya. Jadi solusinya teman-teman harus meningkatkan kembali metabolisme tubuh teman-teman ya. Caranya seperti apa? Caranya dengan melakukan olahraga ya. Satu-satunya cara adalah melakukan olahraga rutin minimal sehari itu 20 menit ya, minimal 20 menit. Dan kalau bisa seminggu itu minimal 3 kali ya, atau 3 hari ya. Jadi seminggu itu dilakukan minimal 3 hari, kalau lebih bagus ya. Nah gitu, jadi untuk meningkatkan metabolisme tubuh teman-teman supaya tidak terjadinya pelonjakan berat badan yang cukup signifikan, teman-teman harus rutin latihan olahraga. Itu mau bebas mau olahraga apapun, yang penting gerak ya. Yang penting teman-teman usahain untuk gerak, jangan jadi kaum rebahan ya, jangan jadi orang-orang yang benar-benar mager, pengennya tidur makan, itu sangat bahaya banget ya. Nah itu untuk poin nomor 3. Next, poin keempat ya. Poin keempat ini untuk teman-teman yang suka banget ngemil ya, yang suka banget ngemil, tolong dari sekarang cemilannya harus benar-benar diperhatikan ya. Yang tadinya gak sehat, yang tadinya tinggi gula, tinggi sodium, terus tinggi kalori, coba deh sekarang ganti sama yang tinggi serat ya, atau cemilan yang benar-benar sehat. Seperti apa? Seperti buah ya. Buah-buahan itu bagus banget dipakai cemilan di kala sedang lapar di luar jam makan ya. Itu karena buah-buahan itu tinggi serat ya. Balik lagi tadi pada poin yang kedua, kan harus konsumsi makanan yang tinggi serat ya untuk bisa menekan nafsu makan. Nah, buah-buahan ini sangat disarankan untuk jadi cemilan di saat lapar atau ya nafsu makan sedang naik ketika di luar jam makan ya. Jadi teman-teman bisa konsumsi buah, terus bisa konsumsi juga seperti kacang-kacangan ya, terus yogurt ya. Tapi jangan salah pilih. Kalau untuk pilihan konsumsi yogurt itu sebaiknya yogurt yang tanpa rasa, yang nggak ada rasanya ya. Jangan sampai yogurt yang aneka rasa seperti strawberry, jeruk, anggur. Nah itu karena sama aja tinggi gula ya kalau yang ada rasanya gitu ya. Jadi pilih yogurt yang nggak ada rasanya. Terus teman-teman juga bisa konsumsi oatmeal ya, oatmeal. Tapi diingat juga ya, jangan sampai pengolahannya salah ya. Kalau teman-teman suka nyimak video saya dari materi sebelum-sebelumnya, itu ada pembahasan tentang pengolahannya. Jadi apapun makanannya, sesehat apapun makanannya, kalau pengolahannya salah itu sama aja bohong ya. Jadi termasuknya makanan nggak sehat juga yang masuk ya. Contohnya seperti oatmeal dicampur susu coklat,
karena pengen manis nih dicampur susu coklat terus dikasih gula, aduh itu sama aja bohong ya, masih mengandung gula dan tinggi kalori ya. Jadi itu untuk poin nomor 4, teman-teman harus ganti cemilannya yang tadinya gak sehat seperti yang gurih-gurih, yang tinggi sodium, tinggi gula ya, yang banyak tuh jajanan-jajanan di jalanan itu yang dari tepung-tepungan tuh banyak banget ya, beragam jenis. Nah itu emang sih kategori enak ya, tapi tidak sehat. Jadi teman-teman harus membatasi, benar-benar membatasi, atau kalau bisa stop langsung move on ke cemilan yang lebih sehat. Kita lanjut pada poin yang kelima, poin yang terakhir. Teman-teman jangan sampai lupa untuk sarapan ya. Jadi teman-teman harus mengawali setiap pagi. Misalnya nih bangun pas adzan subuh, teman-teman bisa langsung sembahyang ya, ibadah. Terus teman-teman bisa langsung dengerin audio terapi, dan sesudah itu teman-teman disarankan untuk langsung sarapan ya. Untuk sarapan tentunya dengan sarapan dengan menu yang tinggi serat ya, seperti yang saya sarankan di poin kedua tadi ya. Menunya harus benar-benar yang sehat, tinggi serat, supaya bisa menekan nafsu makan dan membantu nafsu makan lebih atau kenyang lebih lama ya. Jadi rasa laparnya itu enggak terlalu berlebihan juga ya. Selain itu sarapan juga bisa mengontrol bunda-bunda atau teman-teman semua untuk yang ingin ngemil makanan yang enggak sehat itu bisa teredam ya, karena sudah sarapan ya, sebelumnya udah sarapan. Nah selain itu juga bisa membantu mengontrol nafsu makan yang berlebih di jam makan selanjutnya ya. Jadi karena udah sarapan, jadi pas jam makan siang itu nggak terlalu lahap-lahap banget juga gitu, apalagi sarapannya yang tinggi serat ya, otomatis kan kenyangnya lebih lama ya. Jadi pas makan siang itu ya biasa aja, nggak terlalu emosi banget, nafsu banget makannya gitu. Apalagi diselingi dengan cemilan-cemilan yang tinggi serat juga seperti buah ya, di jam 9-10 itu bisa diselingi dengan cemilan yang sehat ya. Ingat, cemilan yang sehat yang tinggi serat, jangan cemilan yang enggak sehat, yang tinggi gula, tinggi sodium ya, sama tinggi kalori ya. Jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan sarapan pagi ya, yang biasanya sarapannya agak siang nih, diusahakan sarapannya tepat waktu ya, di pagi hari ya. Jadi itu untuk poin yang kelima. Nah itu dia 5 poin yang jadi solusi buat teman-teman yang udah terlanjur pakai pil KB ya, baik pil KB mini ataupun pil KB kombinasi ataupun suntik ya, yang berisiko meningkatkan nafsu makan sehingga terjadinya kenaikan berat badan yang signifikan ya. Sekarang teman-teman udah tahu kan, tinggal mempraktikannya ya, jangan lupa untuk dipraktikannya, karena tahu aja gak cukup ya, tahu aja gak cukup. Jadi benar-benar harus langsung praktek dan buktikan sendiri pengaruhnya gimana sih. Yang tadinya berat badannya tiap bulan naik, nah ketika merubah pola hidup menjadi yang tadi saya sudah utarakan dari poin 1 sampai poin 5 nih, gimana nih reaksinya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Karena ini juga saya alami, benar-benar saya alami. Saya pertama dulu tuh pakai KB suntik dan benar-benar semakin melonjak berat badan saya seperti ini, benar-benar melonjak. Dan ketika saya tetap suntik ya, tetap pakai KB suntik, nggak pindah ke IV, nggak dulu pindah, saya merubah pola makan, terus pola hidup lebih sehat pokoknya ya, seperti yang sudah saya tadi utarakan dari poin 1 sampai poin 5 itu semua saya praktikkan, dan ternyata hasilnya benar-benar stop, nggak naik lagi ya, berat badan nggak naik lagi, dan bahkan perlahan turun, dan alhamdulillah ya. Jadi teman-teman bisa praktikan lagi ya, pokoknya teman-teman bisa share juga ya, maupun ke Facebook ataupun ke WA ya, supaya orang-orang di luar sana juga menjadi tahu dan bisa bermanfaat juga ya untuk orang lain.
Oke, teman-teman bisa simpulkan ya yang tadi saya bilang, simpulkan dari poin 1 sampai poin 5 itu apa aja, dan teman-teman bisa tulis di komentar kesimpulannya apa ya, rangkumannya, ringkasannya gimana. Teman-teman bisa simpan di komentar, nanti yang benar-benar tepat, benar-benar bagus, nanti akan ada gift ya. Seperti biasa, supaya teman-teman bisa selalu mendapatkan update video terbaru, jangan lupa teman-teman wajib banget subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya. Teman-teman subscribe dan klik tombol loncengnya juga supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap ada video terbaru. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.